Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami tentang menikahi wanita hamil. A. Tinjauan hukum Islam terhadap kawin hamil. Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan kalimat yang lain, perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah. Undang-undang perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil, yaitu dalam pasal 2 ayat 1 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bila mana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat beberapa pendapat antar para ulama mengenai kawin hamil ini. Yang pertama yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Kedua yaitu pendapat mazhab Hanafi. Pendapat yang hampir sama bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina. Akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa idah, karena idah bertujuan menjaga nasab sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa idah. 3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang batil maupun fasid. Maka ia harus menjalani masa idah sebagaimana masa idah pada umumnya. Pendapat mazhab Hanbali. Beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina bagi laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. B. Yaitu hukum menikahi wanita hamil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan juga mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Di dalam pernikahan, adanya saling memelihara dan menjaga satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang membawa kemudaratan dan menghindarkan dari api neraka. Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dengan dua makna, yakni wanita hamil akibat oleh suami yang sah dan wanita hamil dengan akibat zina. Perkataan ini ditetapkan dalam hukum Islam sebagai istilah yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang menghamilinya. Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan landasan terjadi pernikahan dengan wanita hamil. Di antaranya adalah A. Menikahi wanita hamil karena cerai atau suami meninggal dalam surat Al-Baqarah ayat 234, di mana artinya orang-orang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat. B. Laki-laki yang menikahi dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hukumnya yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idah, maka masa idah mereka ada 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
menikahi wanita hamil karena zina, ada beberapa ketentuan hukum yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini. Di antara lain mengenai sah atau tidaknya perkawinan keduanya, boleh atau tidaknya melakukan senggama, dan kedudukan nasab atau keturunan bayi yang dilahirkannya. Sepakat ulama mazhab yang 4 menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya, baru ia mengawininya. Tetapi Ibnu Mazam mengatakan keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukum dera atau cambu, karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan pada keputusan hukum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berbuat seperti itu. Antara lain diriwayatkan, satu ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan dua orang yang telah berzina, maka ia berkata boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Kedua yaitu seseorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata, "Hai Amirul Mukminin, putriku telah dikumpuli oleh tamuku dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan." Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya, kemudian dikawinkan. Dan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hukum Islam adalah kepastian hukum tentang pernikahan lelaki dengan perempuan yang dihamili oleh orang lain. Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat dan keterangan sebuah hadis yang bersumber dari Sa'id bin Musyab yang berturut-turut disebutkan, di mana artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran Surah An-Nur ayat 3. Kemudian dari hadis yang lain juga mengatakan bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia mengumpulinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu ia melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu mas kawin, kemudian didera sebanyak 100 kali. Pendapat ini pula yang diikuti oleh Ibnu Qudamah dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahui bahwa ia telah berzinah dengan orang lain, kecuali melalui dua syarat. Yang pertama yaitu perempuan tersebut telah melahirkan kandungannya bila ia hamil. Kedua, perempuan tersebut telah menjalankan hukuman dera baik ia hamil maupun tidak. B. Imam Muhammad bin Al-Hasanah Al-Syaibah mengatakan perkawinan sah tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir. Pendapat ini berdasarkan pada hadis yang berbunyi, "Janganlah engkau mengumpuli wanita yang hamil hingga lahir kandungannya." C. Sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah karena tidak terkait dari perkawinan orang lain, dan boleh pula mengumpulinya karena tidak mungkin nasab atau keturunannya bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang yang mengawini ibunya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Apakah mereka dikenakan had atau hukuman atau tidak? Sebagian ulama berpendapat dikenakan had dan sebagian lagi tidak. Selain itu, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina ada masa iddahnya, dan juga ada yang berpendapat tidak. Lebih jelas menurut pendapat para ulama tentang masalah ini adalah sebagai berikut. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali membolehkan menikahi dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sebab hamil yang semacam ini tidak menyebabkan haram dinikahi. Kedua, Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina sebelum ia melahirkan, agar nutfah atau darah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Ketiga yaitu Abu Hanifah mengguraikan bahwa pernikahan dengan perempuan berzina yang hamil sah, tetapi tidak boleh melakukan coitus atau hubungan badan sebelum janinnya lahir. 4. Imam Muhammad Asy-Syaibani menerangkan bahwa pernikahan dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya melakukan hubungan badan hingga bayi yang dikandungnya lahir. 5.
Ibnu Qodamah mengutarakan pendapatnya yang sejalan dengan Imam Muhammad Al-Syabani, namun beliau menambahkan bahwa wanita itu harus terlebih dahulu dengan pidana cambuk. Karena Abdul Halim Mahmud menjabarkan bahwa akan nikah perempuan yang hamil di luar nikah sah apabila rukun syaratnya pernikahan terpenuhi, seperti wali, saksi, dan mahar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Pepesnia. Saya dari HKI 5B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Husnul Khotimah yang berjudul tentang menikahi wanita hamil. Yang C, status hukum anak zina. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya yang tidak sah menurut hukum. Di dalam hadis disebutkan, yang artinya tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih menurut fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, artinya yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran surat An-Najm ayat 38. Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dikawini lebih dahulu disebut oleh ahli hukum sebagai istilah anak zina atau anak dari orang yang terlaknat. Jadi istilah tersebut bukan nama bayi yang lahir itu, tetapi istilah yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina atau melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik material maupun spiritual, adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian juga halnya dengan hak waris mewarisi, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Bukhari dan Abu Daud menyatakan bahwa dari Ibnu Umar bahwa seseorang laki-laki telah melihat istrinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mengakui anak istrinya sebagai anaknya, maka Nabi menceraikan antara keduanya dan menasabkan antara anak tersebut kepada istrinya. Mengenai status anak zina ini ada 3 pendapat, yaitu 1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah 6 bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Yang kedua, jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya, tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan ibunya. Sepakat ulama hukum menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya, tetapi yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya. Maka terjadi 2 macam pendapat di kalangan ulama hukum, yaitu 1. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk zina bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari umur kandungannya tersebut, maka bayi itu dilahirkan termasuk anak suami yang sah. Yang kedua, ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilnya, maka bayi itu yang dilahirkan bukan anak suami yang sah, karena keberadaan dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.